Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari peserta pengembangan aplikasi kelas 04 SSP 004 dengan nama tim yaitu Kita Kasih Understand yang dianggotakan oleh saya sendiri sebagai project leadernya, Muhammad Fajriansyah, dan rekan saya yang saat ini terkendala tidak bisa mengikuti presentasi bersama, yakni Angger Bagus Prasojo. Nah, judul dari aplikasi yang saya buat ini adalah Umpam Parks and Ride. Ya, sesuai dengan namanya, kami ingin membuat aplikasi parkir pintar atau smart parking, yang dimana kami sebagai mahasiswa Umpam ingin menyelesaikan masalah terkait seringnya atau kendala saat keluar atau masuk area kampus, dan di situ terdapat karcis parkir yang dimana karcis parkir tersebut pasti sangat mengeluarkan anggaran yang lumayan banyak. Nah, pada saat ini tujuan dari pembuatan aplikasi ini tidak lain untuk efisiensi. Yang pertama, efisiensi security, dimana ketika aplikasi ini dikembangkan lalu diterapkan di Umpam Serang, ini bisa mengurangi efisiensi dari security. Yang kedua, efisiensi anggaran untuk pembuatan karcis parkir secara fisik. Yang ketiga, efisiensi waktu untuk mengurangi kemacetan atau antrian pada saat masuk maupun keluar. Ya, di sini kami membuat aplikasi berbasis mobile apps dengan memiliki 3 fitur utama, yaitu scan untuk KTM atau kartu identitas user, dan terdapat pula generate kode unik. Di sini berfungsinya untuk user eksternal, yang dimana user eksternal ini seperti ojek online atau tamu undangan, pekerja OB maupun penjaga kantin. Nah, fitur yang terakhir yaitu registrasi. Registrasi di sini berfungsi untuk user internal. User internal terdapat mahasiswa dan dosen. Apa fungsi dari registrasi ini? Registrasi ini berfungsi untuk mendata kendaraan yang sering kali dipakai user internal, mahasiswa ataupun dosen ke kampus. Jadi, ketika aplikasi ini sudah diterapkan, sudah dijalankan, dosen maupun mahasiswa wajib untuk mendaftarkan kendaraannya agar terdata dan memastikan bahwa kendaraan tersebut benar ada yang milik dari user tersebut. Baik, berikut adalah tampilan UI UX aplikasinya. Yang pertama, ada di sini terdapat masuk dan registrasi. Untuk user internal diharapkan untuk registrasi terlebih dahulu, registrasi akun, yang dimana di sini terdapat NIM atau NIDN selaku user internal, kemudian ada nama dan password. Kita coba menginput terlebih dahulu. Di sini saya melakukan hanya sebagai contoh saja. Baik, nama saya sendiri, dan password. Oke, jika sudah, klik list dan registrasi. Jika berhasil, maka langsung otomatis masuk ke beranda dari aplikasi tersebut. Dan jika dilihat di sini pada pengaturan terdapat nama, NIM atau NIDN dari user, dan data kendaraannya. Karena user baru meregistrasi akun, belum meregistrasi data kendaraannya, maka perlu diadakannya registrasi kendaraan. Nah, kita balik lagi ke menu beranda. Di sini kita klik registrasi ID atau nomor polisi, nomor kendaraan. Kita contoh saja di sini A2516 BC. Tip kendaraannya motor. Simpan data akan otomatis langsung ke settings.
dan muncul pop-up data berhasil disimpan. Kemudian data kendaraan ini bersifat unlimited yang artinya bebas, tidak ada batasan jika ingin menginput data kendaraan lebih dari satu. Contoh, jika ingin meregistrasi untuk mobil, sama saja. Kata contoh di sini A45, maaf, terdapat kesalahan. A4566 spasi C, maaf, C, kemudian tipe kendaraannya mobil. Ya, sama seperti motor tadi, ketika mengklik tombol simpan, dia akan otomatis berada di settings. Otomatis akan berada di settings. Sekarang kita ke beranda kembali. Untuk user internal, kita perlu mengadakannya scan. Jika sudah registrasi, maka nanti akan ada tampilan scan atau barcode untuk di scan, QR code untuk di scan. Nah, ketika kita masuk menu scan KTM, terdapat pop-up untuk mengizinkan mengambil gambar atau merecord video. Jika kita mengklik only this time atau while using the app, kita coba klik, dia akan muncul tampilan seperti itu, seperti ini. Kenapa? Karena perlu adanya integrasi dengan perangkat fisik eksternal seperti halnya alat scanner. Karena saat ini tidak ada perangkat fisik eksternalnya, maka ketika kita mengizinkan pop-up tadi untuk mengakses kamera, maka tampilannya akan seperti ini. Jangan khawatir, ini bukanlah error atau apapun kendala dari codingan. Ini hanyalah kendala integrasi dari perangkat fisik eksternal berupa scanner untuk men-scan KTM atau kartu identitas dari user internal. Tidak ada sangkut paut codingan atau source code error, hanya saja ini tidak ada integrasi dari perangkat eksternal. Jika ada, maka otomatis akan bisa langsung mengakses kamera. Baik, sekarang jika sudah, di sini juga bisa, jika mungkin kendaraannya sudah tidak ada, sudah dijual atau apapun, bisa dihapus dengan cara tekan bagian kendaraan ini, maka akan muncul pop-up apakah hapus kendaraan, apakah Anda yakin yang menghapus kendaraan. Memilikinya langsung klik delete dan otomatis terhapus dan muncul pop-up berhasil dihapus, kendaraan berhasil dihapus. Maaf, karena terkendala jaringan, tampilannya seperti tadi. Jika dicontohkan kembali, mungkin tekan. Maaf, karena terkendala jaringan, maka tampilannya akan seperti tadi. Ini dicontohkan untuk mobil. Jika ditekan kembali, baik, mohon tunggu, akan muncul pop-up kembali dan delete. Nah, akan ada pop-up berhasil data kendaraan berhasil dihapus. Sekali lagi maaf, karena terkendala jaringan, maka tampilannya seperti ini, bukan pengaruh dari codingan error atau semacamnya. Ini hanya masalah jaringan karena kami menggunakan Firebase Studio untuk mensimulasikan di Android emulator. Nah, lalu klik OK. Kemudian kita coba simulasi untuk user eksternal. Sebelum itu kita terlebih dahulu akun user internal ini, klik log out, maka akan muncul pop-up seperti menghapus kendaraan tadi. Kemudian hapus dan log out, maka dia akan otomatis terhapus akunnya dan otomatis keluar dari aplikasi. Untuk user eksternal tidak perlu registrasi seperti user internal, karena dia sifatnya hanya mengenerate kode yang dimana berfungsi untuk saat keluar. Begitu masuk langsung ke beranda sama seperti user internal, kemudian klik fitur generate nomor seri, klik generate. Nah, di sini terdapat kode unik yang berfungsi untuk keluar dari kampus. Nah, di sini kodenya 257258. Kita back.
Dan di sini terdapat fitur input nomor seri. Nah, ini untuk user eksternal menginput nomor serinya yang berfungsi untuk saat keluar input. Nah, di sini kita tulis kodenya 257258. Perlu diketahui terlebih dahulu, kode tersebut hanya untuk satu kali generate, satu kali fungsi. Jadi, jika terdapat dua tamu yang mengenerate secara bersamaan, maka keduanya mendapatkan kode yang berbeda, dan kode yang berbeda tersebut satu orang hanya untuk satu kode. Jadi setelah user eksternal menggunakan kode tersebut, maka kode tersebut hangus, tidak dapat digunakan kembali. Jika ingin masuk kembali ke area kampus, harus mengenerate kode tersebut lagi. Nah, jika sudah, centang lalu verifikasi. Dan kode valid, dan silahkan lanjut, diizinkan untuk keluar. User eksternal diizinkan untuk keluar. Baik, mungkin hanya itu fitur aplikasi dari kami. Dan sekarang tantangan dari pengembangan aplikasi ini, ya tentu saja yang pertama terdapat simulasi integrasi dengan hardware, dimana seperti halnya scan tadi, perlu adanya integrasi hardware perangkat eksternal seperti scanner, atau nanti terdapat ada palang otomatis yang terhubung ketika mungkin sudah scan atau sudah input nomor seri, akan terbuka secara otomatis. Yang kedua, pengelolaan dan perancangan dua jenis user dengan akses dan alur yang berbeda. Tentu itu sangat menjadi tantangan bagi kami selaku pengembang aplikasi. Kemudian, validasi kendaraan secara akurat. Kami memiliki tantangan tersendiri, sekaligus salah satu tujuan aplikasi kami, yaitu ingin men-secure motor atau kendaraan dari para user. Yang pastinya ini jadi tantangan karena cukup sulit jika tidak ada integrasi dari perangkat eksternal untuk mendeteksi nomor kendaraan dari user. Kemudian adanya pembuatan dan pengelolaan kode unik atau QR code. Kode unik. Nah, kode unik ini integrasinya lumayan susah, mencari dokumentasinya lumayan sulit, dan selanjutnya tantangannya terdapat efisiensi dan keamanan. Tantangan kami sebagai pengembang aplikasi tentu dengan melihat jumlah mahasiswa maupun peminat Universitas Pamulang yang cukup besar, cukup banyak, kami ingin menyeimbangkan dengan skalabilitas sistem, yaitu menampung banyak data, ribuan data, tapi dengan performa aplikasi yang tetap stabil, tidak mempengaruhi aplikasi akan down atau semacamnya. Nah, kemudian selain tantangan, kami terdapat potensi pengembangan ke depannya. Yang pertama, integrasi langsung dengan perangkat fisik IoT seperti RFID atau NFC scanner atau QR scanner, atau bisa juga kamera ANPR, yaitu Automatic Number Plate Recognition. Nah, di situ yang saya bilang tadi, perlu adanya integrasi dari perangkat eksternal yang bisa menghubungkan antara fitur scan yang nanti akan mendeteksi mendeteksi kartu identitas maupun plat nomor kendaraan. Nah, dan potensi perkembangan kedepannya terdapat sistem reward atau poin untuk mahasiswa maupun dosen, yang dimana ini berfungsi untuk mendorong kedisiplinan dan penggunaan aplikasi agar semakin tingginya minat mahasiswa maupun dosen untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, setelah itu integrasi dengan sistem kampus. Nah, di sini terdapat untuk sinkronisasi dengan sistem akademik, presensi atau ID card yang langsung
terhubung dengan data mahasiswa ataupun dosen, ya, sesuai dengan data akademik yang telah ada pada database kampus. Kemudian deteksi kendaraan tak terdaftar dan sistem sanksi otomatis. Nah, jika terdapat kendaraan yang tidak terdaftar, yang belum terdaftar untuk user internal, maka akan ada teguran atau sanksi otomatis berupa laporan atau pesan ke atau terhadap akun dari user tersebut. Nah, yang dimana di situ nanti akan terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada user. Nah, kemudian potensi pengembangan ke depannya adanya yaitu pencarian slot parkir kosong secara real time atau smart parking. Kami selaku pengembang ingin membuat fitur pencarian slot parkir kosong yang dimana ini berfungsi ya jika pada suatu hari parkiran penuh, terdapat tamu-tamu seminar atau semacamnya, jadi kita tahu bagaimana saja tempat parkir yang kosong dan bisa langsung mengarahkan ke situ. Nah, mungkin terdapat gambaran UI untuk aplikasi kedepannya. Ini akan saya tampilkan UI-nya. Baik, sebelumnya ketika awal aplikasi akan muncul seperti ini. Ketika mengklik aplikasi akan muncul seperti ini, logo Universitas Pamulang, Smart Parking, dan ketika di tap akan muncul homepage yang kurang lebih sama seperti tadi. Terdapat registrasi, generate QR code, dan scan. Kenapa di sini generate QR code? Karena untuk tahap pengembangan atau ide yang berkelanjutan sudah tidak menggunakan kode unik, jadi hanya menggunakan QR code. Di sini sama saja. Untuk fitur, ketika klik registrasi dapat NIM, nomor kendaraan, dan jenis kendaraan. Ketika user salah menginput kendaraan, seperti salah menginput NIM, yang dimana NIM hanyalah angka, tapi ini user mengklik dengan huruf, maka akan error atau gagal menginput. Maka terusnya klik sini kembali dan user menginput kembali dengan benar. Jika benar menginput maka auto berhasil. Kemudian klik berhasil, sudah, kita klik logonya, nah akan otomatis balik lagi ke beranda. Lalu kita coba yang generate QR code. Ketika diklik otomatis langsung terdapat QR code-nya. Nah, setelah mendapatkan QR code, nanti terdapat fitur scan, yang dimana scan ini bisa dua fungsi, untuk QR code dan untuk user internal. User internal ketika ingin keluar nanti terdapat integrasi dengan perangkat fisik hardware, perangkat fisik eksternal. Nah, nanti hanya tapkan kartu identitas atau men-scan kartu identitas, kemudian akan muncul jika benar adanya terdata foto profil, nama, NIM atau NIDN beserta data kendaraannya. Jika benar, maka user diizinkan keluar. Baik, jika user telah diizinkan keluar, maka terdapat di history. Nah, history terdapat tanggal, jam keluar, dan jenis kendaraannya yang dipakai. Kemudian settings ya sama seperti sebelumnya, terdapat NIM, nama, dan statusnya, apakah statusnya aktif atau tidak aktif. Dan di sini terdapat data kendaraan, yang dimana ketika kita tekan untuk menghapus data kendaraan, kita tekan delete dan berhasil. Nah, setelah berhasil, kita balik lagi ke menu history. Setelah itu mungkin cukup sekian aplikasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.